Halo, selamat datang di kelas menulis fiksi bareng Dianavi. Kali ini kita akan bahas tentang karakterisasi. Aku dapat ini dari kelas Wiku ya. Kalau nggak salah waktu itu ada beberapa mentor. Ini salah satu materi mentor. Jadi dalam karakterisasi ini kita berusaha bikin karakter itu punya sesuatu penokohan ya disebutnya. Jadi protagonis itu adalah tokoh utama yang menggerakkan cerita. Protagonis ini memiliki tujuan sehingga dia melakukan aksi untuk mencapai tujuannya itu. Nah, aksi itulah yang diikuti oleh penonton atau pembaca sepanjang cerita. Kemudian dalam cerita juga ada antagonis, tokoh yang menghalangi tokoh utama dalam mencapai tujuannya. Karena si antagonis ini juga memiliki tujuan. Kadang-kadang bahkan bisa saja tujuannya sama dengan protagonis. Nah, tujuan itu bisa bersifat konkret yang berhubungan dengan kebendaan, ada bentuk fisiknya, misalnya dapat piala, dapat piagam, dapat uang gitu ya. Ada juga yang bersifat tujuan abstrak berhubungan dengan pencapaian emosi seperti mendapatkan ketenangan, mendapatkan cinta, mendapatkan ketulusan ya. Dia tidak ada bentuk fisiknya. Kemudian ada alasan. Ya, tujuan itu dia memiliki alasan. Alasan ada dalam karakterisasi. Kenapa seorang memiliki tujuan, mempunyai kehendak, dia pasti punya motif ya. Makanya dia itu ada dalam karakterisasi. Itu biasanya didasari oleh adanya latar belakang sifat si karakter, kegemarannya, ciri basicnya, motivasi alasannya dalam mencapai tujuan. Ini contoh, misalnya inputnya dia punya keluarga, punya lingkungan, punya kejadian paling bahagia, kejadian paling sedih, punya traumatik ya. Dalam sebuah karakter atau tokoh dia menyebabkan outputnya dia punya sifat, kegemaran, cara menyikapi sesuatu yang unik ya, karena masing-masing orang tuh pasti berbeda-beda. Nah, bagian input ini, latar belakang ini tidak perlu masuk dalam skrip. Nah, ciri-ciri fisiknya kita bisa ungkapkan dalam skrip dan outputnya tentang sifat, kegemaran, cara menyikapi sesuatu ini bisa terbaca dalam skrip. Nah, dalam karakterisasi kita harus punya sesuatu yang khas karena setiap karakter itu pasti punya ciri khas masing-masing, tidak sama satu dengan yang lainnya. Nah, ada sebuah ungkapan bahwa sebuah karakter lahir jauh sebelum film atau novel dimulai, tapi dia bisa terus hidup jauh setelah film selesai karena dia akan nempel di kepala pembacanya, di pikiran dan perasaan pembaca dan penontonnya. Nah, tips dan triknya bikin karakter itu unik tapi dekat dengan pembaca atau penonton. Misalnya pembaca merasa, oh iya nih ada saudaraku yang kayak gini, oh iya ada kenalanku yang seperti ini. Tapi dia unik. Kemudian penulis harus punya wawasan tentang memori kolektif penonton atau pembaca. Jadi ada yang disebut dengan apa namanya kebenaran universal. Nah ini pembaca kita seperti apa sih memori kolektifnya kita harus cari tahu. Kemudian dari karakter yang terlalu sempurna, karena manusia tuh nggak mungkin sempurna, dia pasti punya kelemahan dan kekurangan. Terus buat penonton atau pembaca jatuh cinta, bukan hanya pada kelebihannya, bukan hanya pada kelebihan karakter ini, tapi juga kepada kekurangannya. Nah ini frameworknya, jadi karakter melakukan aksi untuk mencapai tujuan, cerita berjalan, sehingga ada perjalanan plot cerita dan perjalanan karakter, yang disebut dengan karakter arc atau karakter journey. Di akhir cerita atau film ada sesuatu yang berubah dalam diri karakter itu, bisa perubahannya kasat mata seperti fisik dan penampilan, artinya gendut jadi langsing gitu ya, yang tadinya kaku jadi luwes. Kemudian adanya tak kasat mata, perubahannya itu bisa berupa emosi, cara pandang, keyakinan apa yang dia percaya. Nah, dalam sebuah cerita itu harus ada konflik. Nah, konflik itu terjadi karena seorang tokoh berusaha dia melakukan aksi mencapai tujuannya, tapi dia mendapatkan rintangan. Nah, tips dan trik untuk memperkuat konflik itu ya ada tenggat waktu yang harus dipenuhi. Jadi ada deadline-nya. Kalau lewat dari deadline maka ada yang dipertaruhkan. Nah, semakin kuat atau tinggi pertaruhannya maka konfliknya itu akan semakin besar. Kemudian gangguan yang menimbulkan konflik bisa berupa dari hal kecil yang kemudian menciptakan konflik yang besar gitu ya. Terus pertaruhan itu bisa lebih dari satu kali dan semakin tinggi. Nah, konflik ini yang membuat pembaca atau penonton bertahan duduk di kursinya dan penyelesaian konfliknya membuat penonton berdiri dari kursinya dengan bahagia.